Indonesia punya jutaan sekolah, dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Secara fisik, akses pendidikan formal di negeri ini sudah sangat luas. Tapi, pernahkah kamu berpikir, kalau sekolah kita sebanyak itu, kenapa kemampuan literasi anak-anak Indonesia justru rendah dibandingkan banyak negara lain? Ini adalah sebuah ironi yang perlu kita bongkar. Benar, kita patut bangga karena angka buta huruf di Indonesia sudah turun drastis. Kurang dari 1% untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Secara statistik, ini pencapaian besar. Kita sudah melewati tantangan literasi dasar. Tapi ternyata, ini bukanlah akhir dari masalah. Masalah literasi hari ini bukan lagi sekadar bisa mengeja huruf, tapi apakah kita mampu memahami teks yang kita baca secara mendalam. Fakta ini terlihat jelas dari data Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA. Menurut data Kemendikbud sendiri, sekitar 75% anak usia 15 tahun di sekolah Indonesia memang bisa membaca. Tapi, fakta pahitnya adalah, mereka kesulitan memahami isi bacaan yang mereka lahap. Artinya, kita diajarkan cara membaca kata, tapi kita gagal diajarkan cara memahami makna di balik kata-kata itu. Kegiatan literasi di Indonesia juga masih sangat memprihatinkan. Sebuah survei menunjukkan bahwa di banyak daerah, aktivitas literasi berada di titik yang sangat rendah. Bahkan, 71% provinsi berada dalam kategori literasi rendah. Data ini seolah mengatakan, meskipun fasilitas sekolah tersedia, siswa tidak dilatih dengan aktivitas membaca yang bermakna dan berkelanjutan di lingkungan sekolah mereka. Masalah ini ternyata tidak hanya terjadi di kalangan siswa. Sebuah laporan dari UNESCO pernah mencatat bahwa minat baca masyarakat Indonesia secara umum sangat rendah. Disebutkan bahwa hanya sekitar 0,001% dari total penduduk yang secara aktif membaca. Ini berarti, hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang benar-benar punya minat baca tinggi dan menjadikannya sebagai kebutuhan harian. Angka-angka ini tentu saja memberikan dampak langsung pada peringkat kita di kancah global. Dalam survei UNESCO tentang kemampuan membaca dan menulis, Indonesia pernah tercatat berada di peringkat ke-60 dari total 61 negara yang disurvei. Ini ironi yang menusuk, kita punya jutaan sekolah, tapi hasil akhir kemampuan literasi kita jauh tertinggal. Memang benar, sekolah itu penting. Akses sekolah di Indonesia sudah hampir merata, terutama di jenjang sekolah dasar. Tapi kita harus jujur bahwa akses ke sekolah tidak secara otomatis menghasilkan kualitas literasi yang baik. Kalau kita telusuri lebih dalam, ada beberapa alasan fundamental kenapa sekolah belum menjadi jaminan peningkatan literasi. Pertama, kurikulum kita masih cenderung fokus pada menyelesaikan materi daripada pemahaman yang mendalam. Para siswa dikejar target untuk hafal, bukan untuk paham. Kedua, banyak guru, terutama di daerah, yang kurang terlatih secara spesifik dalam meningkatkan pemahaman membaca siswa. Mereka mungkin ahli dalam menguji pengetahuan faktual, tapi belum tentu mahir dalam melatih kemampuan berpikir kritis lewat teks. Ketiga, tidak banyak kegiatan membaca yang bermakna dan terintegrasi di dalam kelas. Membaca seringkali dianggap sebagai tugas, bukan sebagai sebuah petualangan yang menyenangkan. Dan yang tak kalah penting, ketersediaan buku bacaan berkualitas seringkali kurang memadai di banyak sekolah, terutama di daerah-daerah. Bagaimana siswa bisa cinta membaca kalau buku yang tersedia hanya itu-itu saja dan tidak menarik? Tantangan ini menjadi makin berat di wilayah terpencil. Di banyak desa, siswa sekolah belum terbiasa membaca buku di luar tugas yang diberikan. Akses terhadap buku baru, guru yang terlatih dengan metode modern, dan fasilitas perpustakaan yang memadai, seringkali jurang perbedaannya sangat jauh antara kota dan desa. Selain literasi membaca tradisional, Indonesia kini juga menghadapi tantangan besar dalam literasi digital. Anak-anak sekarang tumbuh di era internet yang banjir informasi. Literasi hari ini bukan hanya soal membaca teks dari buku, tapi juga kemampuan memverifikasi, menganalisis, dan memahami informasi yang tersebar di platform digital. Ini adalah medan perang baru yang harus kita menangkan. Organisasi global seperti UNESCO kini bahkan secara aktif mengadakan pelatihan untuk para guru agar mereka mampu menanamkan literasi media dan digital pada siswa sejak dini. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa sekolah banyak tapi literasi kita tetap rendah? Jawabannya jelas, karena sekolah bukanlah jaminan literasi otomatis.
Literasi adalah sebuah budaya yang harus dibangun secara kolektif, bersama-sama. Kegiatan membaca perlu ditumbuhkan sejak di rumah. Orang tua punya peran krusial untuk memperkenalkan buku pada anak sejak dini. Kemudian, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan pemahaman mendalam, bukan sekadar kecepatan membaca atau hafalan. Sekolah harus menjadi tempat di mana anak-anak jatuh cinta pada proses menemukan pengetahuan. Literasi sejadi bukan hanya soal bisa membaca, tapi apa yang kamu lakukan setelah kamu membaca. Apakah informasi itu membuatmu lebih bijak? Apakah kamu menjadi lebih kritis? Apakah kamu tergerak untuk melakukan sesuatu? Karena pada akhirnya, literasi sejadi bukan soal membuka buku, tapi soal membuka pikiran. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membangun budaya literasi di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.